Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, terima kasih kawan-kawan bendara bos dan tim manajemen bos, apalagi operator Arkas. Nah, pada hari ini saya akan membahas lagi part 3-nya terkait dengan bagaimana sih teknik dalam melakukan perubahan. Karena banyak sekali komen di video sebelumnya itu menanyakan hal-hal yang serupa. Namun saya susah membalasnya menggunakan kata-kata. Ada susah diketik ya. Sehingga saya akan bahas permasalahan tersebut di video ini. Hal pertama itu yang masalah ini. Tampilan jumlah siswa yang tidak sama. Ya, artinya masih salah. Nah, meskipun teman-teman sudah lakukan update otomatis, sudah melakukan install versi terbaru di laman Kemendikbud, ininya tidak berubah. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman? Nah, ini berbicara pengalaman teman-teman ya. Sebelumnya tampilan saya juga seperti ini. Kemudian ketika saya klik perubahan, itu jumlah siswanya sudah benar. Nah, kemudian tampilan di awalnya itu otomatis berubah. Nah, tiba-tiba setelah beberapa kali buka, tampilan di depannya ini kembali ke siswa lama. Apa yang harus dilakukan? Abaikan teman-teman, abaikan. Mungkin karena sistemnya ini belum sempurna sehingga ya tampilannya masih maju mundur, sehingga teman-teman jangan usah khawatirkan dashboard. Ini dashboard ini tampilan baru. Yang penting ketika kalian klik perubahan itu jumlah siswanya dan value anggarannya itu benar sesuai dengan hitungan yang kalian miliki sesuai dengan jumlah siswa terbaru. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua yang perlu saya bahas adalah terkait dengan bagaimana sih input nama barang yang tidak ada di kertas kerja. Kita akan ke kertas kerja teman-teman ya. Nah, jika teman-teman mengalami seperti ini, ada error dan sebagainya, teman-teman jika klik nanti di sini ya, silang yang di bawah ini, klik kemudian lagi cari. Ya seperti itu teman ya. Pokoknya satu saran saya, jangan panik karena Arkas ini ibaratnya seperti gimana ya, sesuatu yang perlu disayang, perlu kita kasih perhatian. Laptop pun sama ya. Semakin gawat pemiliknya atau semakin ruwet pemilik dari pengguna aplikasi ini, aplikasinya juga ruwet gitu. Artinya kembali ke kita ya. Kalau kita emang menikmati dengan santai, tenang, Arkasnya dan laptopnya akan senang. Namun ketika pemiliknya itu gawat ataupun terlalu takut, sehingga ya masalah muncul banyak karena rasa takutnya berlebihan. Sehingga sebelum teman-teman mengambil pekerjaan ini, usahakan teman-teman dalam kondisi yang tenang, rileks, dan semua masalah pasti ada solusinya. Tanamkan itu di mindset teman-teman. Sehingga kadang-kadang kan panik ya kacau jadi gitu. Sehingga nikmati proses dan santai. Itu sekedar motivasi dari saya pada bendahara dan tim manajemen bos yang sedang bekerja dan lagi menonton video saya ini. Semangat bro. Nah, yang berikutnya yang saya bahas adalah bagaimana sih input barang yang tidak ada pada aplikasi Arkas. Nah, karena kita bercermin dari mungkin video saya sebelumnya ya, kita bisa mengakalin ya, kita pakai trik ya. Kita teman yang belum tahu bisa nonton video saya sebelumnya, itu bisa kita akalin dengan cara kembali ke rekening yang lain, kemudian kembali ke rekening yang sebelumnya. Nah, untuk versi terbaru ini 3.2 ini apakah ada caranya? Nah, teman-teman akan mengalami hal seperti ini. Mungkin saya akan coba ya. Saya coba sisipkan contoh ya. Mungkin teman-teman membeli sesuatu. Dulu kan caranya adalah dulu ya, kita bisa ke sesuatu, kemudian kita ketik di sini mungkin pembelian keranjang, contoh keranjang yang nggak ada di sini ya, kita beli keranjang bola. Udah kita kembalikan ke kode rekeningnya, misalnya anggaplah ke belanja alat tulis ya, contoh ya. Sehingga ketika kalian tekan belinya harganya 20.000, kemudian bulan Oktober, nah, apa yang akan terjadi? Nah,
pilihan barang tidak benar. Kalau tampilan seperti ini teman-teman, ya artinya kita udah tidak bisa seperti yang dulu lagi. Nah, tim pengembang Arkas ini sudah mungkin mengevaluasi dari pengalaman sebelumnya bahwa ada celah yang kita temukan untuk menginput barang yang tidak ada di Arkas. Nah, pertanyaannya, gimana solusinya Bang? Nah, untuk masalah ini tanpa solusi ya, tanpa solusi ya. Nah, sehingga jika ada suatu barang yang ingin teman-teman beli yang tidak ada di Arkas, ya kita harus memiliki melalui jalur resmi lagi. Nah, jalur tidak resminya seperti waktu ini kita pakai trik itu tidak berlaku lagi. Jalan sikatnya sudah diputus oleh tim pengembang, sehingga ya kita harus melalui cara resminya. Nah, bagaimana cara resminya supaya barang ini ada adalah yang pertama, teman-teman bisa melakukan kirim surat ke Dinas Pendidikan dan memasukkan beberapa referensi barang yang ingin dibeli. Yang kedua, di bawahnya teman-teman bisa mengisi kode rekening yang teman-teman cocok. Atau menemukan kode rekening cocok ke referensi kode rekening ini. Nah, silakan dilengkapi di surat itu. Sehingga ketika dikirim ke Dinas Pendidikan, tim markas dinasnya itu akan melihat surat tersebut dan memasukkan hal tersebut. Ya. Nah, jika kode referensi yang kalian berikan itu cocok, ya akan dipakai. Kalau tidak cocok, nanti akan diinfokan barang ini cocoknya ke sini. Nanti akan diinfokan. Mungkin teman-teman pasti memiliki grup kan, memiliki grup dengan dari satu dengan manajemen BOS kabupaten. Nah, di sana nanti akan diinfokan. Nah, jalur yang lebih cepat lagi adalah teman-teman silakan langsung hubungi operator markasnya ya, dinasnya, langsung dihubungi, dikonfirmasi masing-masing bahwa teman-teman ingin beli barang ini, silakan dikasih rincian dan sebagainya, sehingga tim operator markas bisa menginput barang tersebut dan lebih cepat ya, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman resminya tuh ngirim surat. Nah, lebih cepat lagi teman-teman silakan hubungi operator markasnya ya, seperti itu. Silakan kalian kondisikan di kabupaten masing-masing, karena beda kabupaten beda manajemen dalam prosedur pengiriman surat dan sebagainya. Itu teman-teman ya, sehingga ya gimana ya, teman-teman harus mengikuti jalur resmi sekarang melalui operator markasnya, tidak lagi pakai trik-trik yang video sebelumnya. Sehingga teman-teman nggak usah lagi pikirkan bagaimana caranya, ya kita harus jalur resmi ya, langsung ke dinas. Atau mungkin teman-teman jika merasa belanjanya itu ada yang mendekati dari kode referensi yang diinginkan. Nah, mungkin contoh teman-teman mau membeli papan pengumuman ya, tapi untuk data siswa, teman-teman bisa memasukkan di kode rekening papan pengumuman, diumumkan barangnya, namun masih cocok dengan kode rekening. Kalau dia barangnya spesifik dan tidak ada di markas ya, di aplikasi Arkas ya, teman-teman wajib secara formal meminta ke operator markasnya supaya bisa diinput barang yang dibeli. Oke, itu permasalahan yang kedua ya, terkait dengan barang yang ingin diinput. Permasalahan yang ketiga teman-teman adalah, nah ketika teman-teman melakukan cetak pengesahan ini di RKS ini, teman-teman nanti ketika tanggalnya yang akan muncul di sini adalah seperti ini ya. Jika ada tanggal-tanggal yang aneh seperti ini, yang tidak masuk akal, ada pun teman-teman mungkin tanggalnya mungkin ada yang tidak cocok. Mungkin Bang, saya mau tanggalnya ini saya pakai tanggal 30 September Bang. Nah, bagaimana caranya? Nah, supaya teman-teman bisa mengubah itu, teman-teman terpaksa tidak bisa mengubah di aplikasi Arkasnya. Teman-teman harus mengubahnya di luar ya. Bagaimana caranya? Ini referensi teman-teman ya. Nah, referensinya teman-teman, silakan teman-teman download aplikasi yang namanya ini Nitro Pro ya, Nitro Pro. Ketika dibuka teman-teman, nah nanti
paling bawah masalah tanggal ini, silahkan klik di sini di edit, kemudian teks. Ya silahkan di sini diedit sesuai dengan tanggal teman-teman yang diinginkan, sesuai dengan tanggal pengesahannya ya. Mungkin teman-teman mau tanggal 30 ya 30. Ini aplikasi untuk edit PDF teman-teman ya. Kemudian simpan. Otomatis tanggalnya akan berubah. Nah, ketika teman-teman melakukan pengesahan ke dinas, itu udah tanggal sesuai dengan yang diinginkan. Oke, sekian beberapa permasalahan yang kita diskusikan bersama ya. Artinya ini masalah yang kita diskusikan bersama. Apakah informasinya valid? Ya mari kita sama-sama belajar. Oke, sekian saya. Salam